Selamat sore, perkenalkan nama saya Luciana dan rekan saya yang bernama Kurniawati. Kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi kami yang berjudul Studi Kasus Lapangan Pelaku Ekonomi Rakyat Warung Soto Ayam Mak Sri yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan keadaan pelaku ekonominya. Ibu Sri adalah seorang wanita yang hebat. Beliau berprofesi sebagai penjual soto ayam yang berumur kurang lebih 55 tahun. Beliau berjualan sejak 2 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 2019. Beliau tinggal di daerah Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Awalnya, beliau hanya berjualan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, tetapi baru-baru ini beliau dibantu oleh anaknya, tempatnya untuk masih berjualan bisa dibilang cukup layak karena Ibu Sri sendiri mengontrak tempat tersebut untuk berjualan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengontrak tempat tersebut lumayan murah karena Ibu Sri sendiri hanya perlu mengeluarkan uang 500.000 per tahun. Ibu Sri mulai berjualan pada pukul jam 6:30 pagi. Jika sedang banyak pembeli, Ibu Sri buka hanya sampai pukul jam 4 sore. Jika sedang sepi, Ibu Sri buka dari jam 6:30 sampai jam 6:30 malam. Produksinya sendiri, Ibu Sri memasaknya dengan manual. Jadi Ibu Sri memasaknya sendiri dari nasi, kuah soto, ayam, dan bahan-bahan lainnya. Ibu Sri mengatakan penghasilannya selama pandemi menurun drastis dari yang biasanya 300 sampai 400.000, sekarang hanya mendapatkan penghasilan setengahnya saja, yaitu 150 sampai 120.000. Modal untuk setiap harinya, Ibu Sri mengeluarkan uang 150.000 per hari, kadang kurang dari 150.000 per hari, tergantung berapa banyak yang Ibu Sri masak. Karena Ibu Sri sendiri tidak hanya berjualan soto ayam, melainkan lauk-lauk lainnya. Untuk pengeluaran rumah tangga sendiri, Ibu Sri mengatakan banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan dan dengan Baik, berikutnya mengenai permasalahan dan analisis sebab. Permasalahan yang terjadi yang pertama kurangnya promosi atau pemasaran. Anaknya Ibu Sri mendaftarkan warungnya itu ke aplikasi online supaya bisa dijangkau pembeli. Hanya saja promosi yang dilakukan anaknya Ibu Sri ini kurang memadai karena anaknya Ibu Sri hanya mendaftarkannya ke salah satu aplikasi online saja seperti GoFood, sedangkan yang lainnya tidak, contohnya seperti GrabFood dan Shopee Food. Yang kedua, sepi pembeli. Semenjak pandemi, warung soto Ibu Sri sepi, nasi dan kuah soto yang dibuat kadang tidak habis dan mengakibatkan kepenghasilan yang pas-pasan. Berikutnya mengenai analisis sebab. Analisis sebabnya yaitu modal yang terbatas. Ibu mengatakan bahwa sampai saat ini dia masih belum menerima bantuan dari pemerintah terkait bantuan UMKM di masa pandemi. Selama itu, Ibu Sri hanya mengandalkan uang pinjam dari saudara. Mengenai peran negara atau pemerintah, yang pertama, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disebut PEN, merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu seperti subsidi bunga atau margin, belanja imbal, jasa peminjaman atau IJP, penempatan dana pemerintah di perbankan, program produk usaha mikro. Yang kedua, kredit usaha rakyat atau KUR. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat atau disebut KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Berikutnya, inflasi dan pengangguran. Soto ayam merupakan makanan yang tidak asing bagi warga Indonesia. Ditambah lagi sambal yang hampir dibilang semua orang Indonesia suka makanan pedas. Saat ini sedang terjadi kenaikan harga cabai hingga gas LPG mendorong inflasi.
Inflasi yang tinggi terjadi membuat Bu Sri dan UMKM lainnya mendapat keuntungan yang sedikit. Dengan meningkatnya jumlah usaha kecil menengah dan mikro diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dan untuk ketimpangan pendapatannya sendiri, mengenai pendapatan, Bu Sri dengan pedagang lainnya yang menjual soto ayam yang mungkin sama, namun cita rasa yang berbeda. Penghasilan yang didapat Ibu Sri berbeda dengan pedagang soto lainnya, dikarenakan penjualan atau sistem produksi Ibu Sri terjamin dengan kebersihan yang mementingkan kesehatan pada pembeli atau pelanggan dan memiliki cita rasa yang khas. Selanjutnya mengenai kemiskinan. Kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan adalah masyarakat yang memang dalam kondisi miskin, yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan, dan miskin investasi. Hal ini terjadi karena masih belum pulihnya sektor real yang diakibatkan rendahnya investasi, terbatasnya jumlah kredit, kinerja ekspor yang masih naik turun. Pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Upaya untuk memajukan sektor UMKM seperti Bu Sri dan lainnya tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Solusi permasalahan dan gagasan kreatifnya sendiri. Dalam memperoleh modal. Selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang digital marketing. Setiap pelaku UKM tentunya ingin memperluas jangkauan usahanya semaksimal mungkin. Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi masalah tersendiri yang sering dialami oleh para UKM, terutama dalam hal teknologi atau digital marketing. Meskipun banyak UKM yang menjual produknya secara online melalui media sosial atau marketplace, namun pemahaman tentang digital marketing masih belum maksimal sehingga potensi keuntungan yang diperoleh masih belum optimal. Untuk itu, para pelaku usaha perlu menambah pengetahuan tentang bagaimana melakukan digital marketing dengan baik sehingga dapat meningkatkan angka penjualan produk. Bagaimana cara melakukannya? Produsen bisa membaca dari buku, menghadiri berbagai webinar online, berkonsultasi dengan sesama pemilik bisnis, bergabung dengan komunitas bisnis, atau bahkan langsung praktek. Yang pertama, kenali pelanggan dan buat konten menarik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, memberikan penawaran menarik yang menguntungkan pelanggan atau diskon atau cashback. Yang ketiga, manfaat momen spesial untuk memberikan promo. Yang keempat, dorong pelanggan untuk menggunakan pembayaran tunai seperti pembayaran kartu dan e-wallet seperti GoPay untuk mendapatkan promo menarik. Yang kelima, menggunakan program dropshipper atau reseller untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Kan yang masih manual. Meski Indonesia sudah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi digital, masih banyak UKM yang menggunakan pembukuan manual. Jika pembukuan manual rusak, hilang, atau salah, maka semua data akan hilang dan sistem penjualan menjadi terhambat. Dan ini foto lampiran keadaan objek observasi yang kami lakukan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.